Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih di lingkungan Santo Antonius Maria Claret dan dimanapun Anda berada, kita memasuki pertemuan ke-6 aksi puasa pembangunan dengan tema Apakah Engkau Mengasihi Aku? Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana Santo Petrus dan para rasul yang lain mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Pada kesempatan kali ini pula, kita akan diajak untuk merefleksikan kembali sejauh mana kita mengimani dan mengasihi Yesus, Guru dan Tuhan kita yang telah rela, sengsara, wafat, dan bangkit demi keselamatan kita. Marilah Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih, kita hening sejenak, kita memasuki perjalanan yang baru di masa Prapaskah 2021 ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, syukur kepadamu atas kekuatan iman yang Kau anugerahkan kepada kami yang sedang berjalan bersama Santo Petrus mengikuti Yesus, Guru dan Tuhan. Meski memasuki situasi kritis dan menyatakan penyangkalan akan Yesus, dengan hati yang sangat sedih, Santo Petrus tetap mengikuti Yesus. Akhirnya, Yesus wafat disalib dan dimakamkan. Namun Yesus bangkit dari mati dan menjumpai para murid-Nya. Dalam pertemuan ke-6 ini, bersama Santo Petrus kami mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami sungguh mengimani kebangkitan Yesus dan menjadi pewarta kebangkitan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid-Nya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid-Nya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menggela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah."
Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, mari kita mencoba mendalami teks kitab suci yang telah kita dengarkan dan kita baca bersama tadi. Awalnya, Yesus mendatangi Petrus dan teman-temannya di pantai dan berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu sekian lama Petrus mengikuti Yesus dengan berbagai hal yang dialami. Menurut Anda, mengapa sekarang ini Petrus kembali menangkap ikan sebagai nelayan? Dari pengalaman hidup sehari-hari, orang yang putus asa ada hubungannya dengan kegagalan dalam bekerja tanpa hasil. Tunjukkan dari teks tersebut ayat mana yang mendukung pernyataan itu. Setelah selesai sarapan, Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan ditanyakan sampai 3 kali. Menurut Anda, bagaimana perasaan Petrus ketika ditanya Yesus seperti itu? Mengapa demikian? Di bagian paling akhir dari bacaan Injil tadi, Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Di awal Yesus juga mengatakan kepada Petrus,
Mari, ikutlah aku." Menurut Anda, mengapa Yesus mengulangi ajakannya itu? Bapak, Ibu, dan para saudara, dalam pertemuan kelima yang lalu kita menyaksikan di halaman rumah imam besar, di hadapan seorang hamba perempuan dan orang-orang yang ada di situ, Petrus menyangkal gurunya sebanyak 3 kali. Angka 3 dalam kitab suci menunjukkan kebenaran dan keseriusan. Maka penyangkalan Petrus bukanlah kepura-puraan. Kita juga merasakan betapa sedih hati Petrus karena penyangkalannya itu, sampai dia menangis terseduh-seduh. Sedangkan di dalam rumah imam besar, Yesus diadili dengan kesaksian palsu dan dijatuhi hukuman mati di salib. Kematian Yesus yang demikian ini tentu sangat memukul Petrus. Yesus yang mengajaknya menjadi penjala manusia, diakuinya sebagai Mesias, dan telah menampakkan kemuliaan di atas gunung yang membuatnya sangat bahagia, kini telah mati dengan sangat mengenaskan. Yesus yang menjadi harapan hidup Petrus, kini sudah hancur. Petrus kehilangan harapan hidup. Bagaimana hidup selanjutnya jika sudah kehilangan harapan? Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, setelah Yesus dimakamkan pada hari pertama minggu itu, setelah mendapat berita dari Maria Magdalena yang mengunjungi kubur bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, Petrus bersama murid yang dikasihi Yesus berlari menuju kubur dan mendapati kubur kosong. Petrus hanya melihat kain kafan dan kain peluh yang sudah digulung. Bapak Ibu bisa membacanya dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 10. Maria Magdalena yang masih ada dekat kubur melihat Yesus yang bangkit dan kemudian berkata kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan." Malam harinya ketika para murid Yesus berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena takut pada orang Yahudi, Yesus yang bangkit datang di tengah-tengah mereka. Tetapi Thomas tidak ada di antara para murid itu. Oleh karena itu, ketika teman-temannya mengatakan, "Kami telah melihat Tuhan," Thomas tidak begitu saja percaya. 8 hari kemudian Yesus yang bangkit datang lagi di tempat yang sama. Kali ini Thomas ada bersama para murid. Dan secara khusus Yesus berbicara kepada Thomas. Thomas pun menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Meski Yesus yang bangkit sudah menampakkan diri kepada para muridnya, namun mereka masih juga belum mengerti. Hati dan akal budi mereka belum terbuka, masih tertutup oleh keputusasaan. Dalam situasi putus asa, Petrus, Thomas, Yakobus, dan Yohanes, dan 2 orang murid lainnya berkumpul di pantai Danau Tiberias. Petrus berkata kepada teman-temannya, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Orang yang putus asa tidak tahu apa yang akan dilakukan. Maka mereka ikut begitu saja apa yang dikatakan Petrus. Namun semalam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Keputusasaan membawa mereka kembali ke cara hidup lama, yaitu sebagai nelayan pencari ikan. Dahulu, dari pantai mereka diajak Yesus untuk mengikutinya dan akan dijadikan penjala manusia. Namun setelah sekian lama mengikuti Yesus dengan berbagai pengalaman yang memberikan harapan besar, ternyata sekarang mereka kembali lagi ke pantai yang sama untuk mencari ikan. Dan ternyata malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Karena bekerja dengan putus asa, maka tidak ada hasil apapun yang diperoleh. Ketika hari mulai siang, Yesus yang bangkit berdiri di pantai. Tetapi mereka tidak mengenalnya. Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Sangat jelas bahwa itu adalah jawaban orang putus asa. Kemudian Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka mengikuti kata Yesus itu.
Mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Melihat peristiwa itu, murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan!" Petrus menghela jala ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka sudah tahu bahwa itu adalah Tuhan. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, setelah selesai sarapan, Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Pertanyaan Yesus itu diulangnya sampai 3 kali. Tentu kita bisa merasakan hati Petrus ketika ditanya Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus tahu bahwa dirinya telah menyangkal, mengkhianati Yesus, dan Yesus pun juga tahu bahwa Petrus telah menyangkal, mengkhianatinya. Namun kemudian ditanya oleh Yesus, guru yang telah dikhianati, "Apakah engkau mengasihi aku?" Apa yang dirasakan Petrus saat itu? Ketika Petrus mendengar dan menjawab pertanyaan Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Penyangkalan, pengkhianatan yang telah dilakukannya tentu masih terbayang dengan jelas. Demikian pula masih dirasakan kepedihan hatinya saat itu sampai menangis terseduh-seduh. Bagaimana rasa hatinya Petrus saat itu? Tidak ada alasan lain yang dapat diungkapkan mengapa Yesus mengajukan pertanyaan itu selain karena Yesus mengasihi Petrus. Karena Yesus mengasihi Petrus, maka Yesus mengajukan pertanyaan itu. Jika Yesus tidak mengasihi Petrus, untuk apa pertanyaan itu? Dan itu diajukan kepada Petrus sampai 3 kali. Pertanyaan tentang kasih yang diajukan kepada orang yang telah menyangkal, mengkhianati, menyatakan dengan jelas kasih yang tulus tanpa batas sama sekali, tidak memperhitungkan penyangkalan, pengkhianatan yang telah terjadi. 3 kali pula Petrus menjawab. Dalam pertanyaan Yesus itu, Petrus merasakan benar bahwa Yesus mengasihinya. Oleh karena itu, Petrus pun dapat 3 kali juga menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Tanpa Yesus yang lebih dahulu mengasihi, Petrus tidak mungkin mengasihi Yesus. Bapak, Ibu, dan para saudara, setelah pertanyaan Yesus tentang kasih dan jawaban Petrus, barulah Yesus menyampaikan perintah agar menjadi gembala bagi domba-domba Yesus. "Gembalakanlah domba-dombaku." Perintah ini pun disampaikan 3 kali. Maka menjadi sangat jelas bahwa kesediaan untuk menjadi gembala bagi domba-domba Yesus melulu karena mengasihi Yesus. Tidak mungkin Petrus dapat menggembalakan domba Yesus jika Petrus tidak mengasihi Yesus. Kasih kepada Yesus mengalirkan kasih kepada domba-domba yang digembalakannya. Menjadi gembala bagi domba-domba Yesus bukan memerintah, menguasai, mengatur, tetapi mengasihi mereka. Dengan demikian, Petrus mengasihi domba-domba Yesus karena telah mengalami dan merasakan kasih dari Yesus. Kemudian, Yesus menyampaikan bagaimana hidup Petrus selanjutnya dan kematiannya, serta memuliakan Allah. Di akhir Yesus berkata, "Ikutlah aku." Bukankah di awal, di pantai ketika Yesus menjumpai Petrus dan Andreas yang sedang menebarkan jala, Yesus mengatakan, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bukankah sejak itu Petrus selalu mengikuti Yesus kemanapun pergi? Mengapa Yesus mengulangi lagi ajakannya, "Ikutlah aku"? Petrus memang sudah mengikuti Yesus secara fisik. Namun sebenarnya Petrus mengikuti keinginan,
harapan dan ambisinya sendiri, sehingga terjadilah penyangkalan dan pengkhianatan. Namun, Yesus tetap mengasihi Petrus. Oleh karena itu, ajakan Yesus di akhir menunjukkan dengan jelas tidak mungkin Petrus mengikuti Yesus jika tidak mengasihi Yesus. Dengan demikian, peristiwa kebangkitan mengubah hidup Petrus dari mengikuti keinginan, ambisi, harapan sendiri menjadi mengasihi, kemudian barulah mengikuti Yesus. Itulah buah kebangkitan. Maka, mengenal Yesus berarti mengasihi dan mengikuti Yesus. Semoga berkat Tuhan senantiasa beserta kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, kini tiba saatnya kita untuk merefleksikan kembali perjalanan iman kita dalam mengikuti Yesus, Guru dan Tuhan kita. Setelah melalui perjalanan bersama Petrus yang berawal dari pantai dan sampai pada pengalaman kebangkitan di pantai, apa yang menarik bagi Anda? Mengapa demikian? Dari perjalanan bersama Petrus, menurut Anda, apa hambatan yang paling besar dalam mengikuti dan mengenal Yesus? Jika pertanyaan Yesus kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" diajukan kepada Anda, apakah jawaban Anda? Sampai hari ini, Anda sebagai muridnya, benarkah Anda telah mengikuti Yesus dalam hidup sehari-hari? Apakah wujud nyatanya? Setelah mendapat jawaban dari Petrus, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kemudian Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dengan demikian, mengasihi Yesus berarti ikut mengambil bagian dalam penggembalaan umat Allah. Apakah Anda bersedia mengambil bagian secara nyata dalam penggembalaan Yesus bagi umatnya di lingkungan dan stasi? Apa yang akan Anda lakukan sebagai wujud kesediaan itu? Setelah mengalami Yesus yang bangkit, Petrus mengalami perubahan hidup yang mendasar. Yang tadinya menyangkal Yesus, kemudian memberi kesaksian iman di depan banyak orang. Pada Kisah Rasul bab 2 ayat 14-40. Kemudian menyampaikan khotbah di Serambi Salomo pada Kisah Para Rasul bab 3 ayat 11-26. Kemudian menjadi pemimpin gereja pada saat-saat awal perkembangannya, sampai akhirnya menyerahkan nyawa demi Yesus. Perubahan hidup Petrus itu merupakan buah iman akan kebangkitan Yesus. Apa buah-buah kebangkitan yang akan Anda hasilkan bagi gereja dan masyarakat? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sudah sekian lama seluruh dunia berada dalam situasi hidup yang sulit karena pandemi COVID-19.
Banyak yang telah menjadi kurban. Tentu Engkau merasakan kesedihan kami. Kami sedih karena kami tidak dapat lagi dengan leluasa berkumpul dalam persekutuan untuk menumbuhkan iman kami. Terlebih kami hanya sebatas merayakan Ekaristi, sumber iman kami secara virtual. Meski tidak mudah, kami terus berusaha mengembangkan iman kami dalam keluarga. Berkenanlah Engkau selalu melindungi dan menguatkan iman kami. Jangan biarkan kami menjauh darimu. Maka dalam masa Prapaskah ini, kami tetap berjuang untuk menempuh jalan pemurnian iman dengan merenungkan sabda putra-Mu. Berkatilah semua orang, terutama mereka yang sedang berjuang menyelamatkan banyak orang. Berkatilah juga para pemimpin masyarakat, negara, dan gereja, para gembala umat di lingkungan, stasi, dan paroki beserta keluarga mereka. Berilah kekuatan ilahi-Mu bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang lebih susah dari kami akibat pandemi ini. Bantulah kami agar mampu setia menjaga keselamatan diri dan sesama dengan tetap disiplin mematuhi protokol yang telah ditentukan. Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah menerima persembahan iman kami yang sederhana di masa Prapaskah ini. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus, Guru dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu Maria, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tentu Engkau merasakan keprihatinan hidup kami saat ini. Bantulah kami senantiasa dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria yang semula jadi tak bercela, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria yang semula jadi tak bercela, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria yang semula jadi tak bercela, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami telah mengikuti perjalanan Petrus sampai pengalaman kebangkitan. Berkatilah kami, sehingga iman kami akan kebangkitan Yesus berbuah bagi kehidupan gereja dan masyarakat. Sebagai penutup rangkaian perjalanan mengenal Yesus dalam masa Prapaskah ini, kami berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni,
Dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita hening sejenak, kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini pertemuan APP ke-6 sekaligus puncak dari pertemuan APP 2021 telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, terima kasih telah setia mengikuti rangkaian pendalaman iman Aksi Puasa Pembangunan 2021. Selamat menyongsong Pekan Suci dalam Retret Agung bersama Yesus, Guru dan Tuhan kita. Semoga rahmat kebangkitan Kristus sungguh dapat kita rasakan tahun ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, berkat Tuhan melimpah. Amin.